إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Bapak-bapak jamaah pengajian rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian ilmu usuluddin. Bismillahirrahmanirrahim. Maka disebutkan baginya dalil serta mengucapkan 2 kalimat syahadah hingga paham, karena tiap-tiap orang yang diseru akan dia oleh Nabi kita kepada iman, maka berkata ia baginya, tunjukkan olehmu atasku tanda kebenaranmu. Maka didatangkan mukjizat, maka nyata benarnya, maka percaya ia, maka Islam ia. Atau tinggal atas ingkarnya, maka binasalah ia. Di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu ada yang mau beriman kepada Allah, tetapi minta tunjukkan dulu bukti-bukti. Mereka minta tunjukkan dulu bukti-buktinya. Maka ketika mereka meminta bukti, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizat kepada para nabi dan para rasul. Jadi mukjizat itu yang memperkuat kenabiannya. Mukjizat itu yang memperkuat kenabian dan rasul itu. Ya. Mukjizat itu sesuatu yang tidak bisa ditandingi, perkara yang di luar daripada adat. Mukjizat itu dia menyalahi adat, menyalahi kebiasaan. Mukjizat itu, dan itu hanya terjadi kepada para nabi dan para rasul. Jadi mukjizat itu didatangkan oleh Allah kepada nabi dan rasul supaya memperkuat dakwah mereka, ya. Maka masuk Islam mereka setelah melihat mukjizat, mereka masuk ke dalam Islam. Atau sesudah mereka masuk ke dalam Islam, ditunjuki baginya mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi kita itu paling banyak, ya, daripada nabi-nabi yang lain. Mukjizat Rasulullah itu cukup banyak, ya. Di antaranya adalah mukjizat yang ada sama kita pada saat sekarang ini, Al-Quranul Karim. Al-Quran itu termasuk mukjizat yang ada sama kita sekarang. Itu sebabnya Al-Quran itu adalah kalam Allah, bukan gubahan Rasul. Itu Al-Quran kan pernah ditantang, ya, pernah ditantang oleh Allah orang-orang kafir ketika itu, karena mereka menyangka bahwa Al-Quran itu adalah karangan baginda Nabi. Ditantang oleh Allah. Kata Allah dalam Al-Quran itu, wa in kuntum fi raibim mimman nazzalna ala abdina. Dan jika kamu ragu, wa in kuntum fi raibim, dan jika kamu ragu, fi raibim mimman nazzalna,
terhadap apa yang kami turunkan ala abdina, atas hamba kami Muhammad, yaitu Al-Quran, fa'tu bisuratin min mislih, maka datangkan oleh kalian semisal Al-Quran. Coba datangkan satu gubahan, satu susunan kalimat yang menandingi Al-Quran. Coba kalian datangkan. Fa'tu bisuratin min mislih wad'u syuhada'akum, dan panggil pembantu-pembantu. In kuntum shadiqin, jika kamu orang-orang yang benar. Enggak bisa ditandingi Al-Quran itu, sastranya enggak bisa ditandingi kalam Allah itu. Ada seorang laki-laki yang bernama Musailamah Al-Kadzab. Dibuatnya satu gubahan syair, ya dibda'ain, wahai kata anak daripada kedua kata, kakimu ke bawah ketika melompat dan dua tanganmu ke atas. Kata Abu Jahal, ya Musailamah Al-Kadzab, jorok kali syair kau itu, jijik aku mendengarnya. Fa'tu bisuratin min mislihi wad'u syuhada'akum aminu billahi in kuntum shadiqin. Kalau kau benar, kalau kau bisa sanggup, tantang itu Al-Quran. Buat gubahan yang semisal Al-Quran itu. Fa illam taf'alu, maka jika kamu tidak bisa, walan taf'alu, dan tidak akan pernah bisa menandingi Quran, fattakun nar allati, maka takutilah olehmu Al-Quran, takuti olehmu neraka. Fattakun nar allati waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan nerakanya terdiri daripada manusia dan bebatuan, yang disiapkan oleh Allah, uiddat lil kafirin, yang sengaja disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang kafir. Ya, itu jadi Al-Quran itu mukjizat, enggak pernah bisa dikalahkan itu ya, Quran itu. Hebat tuh bahasa Quran tuh, balaghahnya bukan main itu ya. Coba perhatikan tuh, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul ahad. Hebat kan? Dan semua akhirnya kan? Iza samsuku irat wa iza nubuzun sirat, rata belakangnya semua. Hebat. Subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ditandingi dia. Tanbih, peringatan. Maka makna nazar pada lughah itu memandang dengan mata kepala. Itu makna nazar. Jadi yang dimaksud dengan nazar pada bahasa, pada lughah, memandang dengan mata kepala. Jadi menurut bahasa, secara etimologi, yang dimaksud dengan nazar, melihat, adalah dengan mata kepala. Nazar namanya. Dan maknanya pada istilah, menurut terminologi, yaitu kita aturkan dua pekerjaan yang maklum. Kita aturkan dua pekerjaan yang maklum keduanya, supaya sampai kepada mengetahui pekerjaan yang majhul. Seperti kita susunkan qudiyah saghir, seperti qudiyah serta qudiyah kubra. Kemudian maka diambil natijah daripada kedua. Seperti kita kata al-alamu mutaghayyiru wa kullu mutaghayyiru hadis. Bermula alam ini berubah-ubah, dinamakan qudiyah saghir. Maksudnya rumusnya ya, qudiyah itu ya. Jadi kalau menurut lughah, nazar itu adalah melihat dengan mata. Sedangkan menurut istilah, nazar itu adalah kita aturkan dua pekerjaan yang maklum. Kita susun
Maksudnya kita pikirkan untuk mendapatkan sesuatu yang majhul. Yang majhul itu yang tidak bisa diketahui. Tetapi dengan sebab kita rumus, maka dia mengetahui. Seperti alam ini baharu. Iya kan? Alam ini baharu. Kenapa alam ini baharu? Karena berubah-ubah. Kalau sudah berubah-ubah, pasti ada yang merubah. Dapat natijah. Natijah itu artinya kesimpulan, ya. Dapat kita natijah. Alam ini adalah baharu. Apa tandanya alam ini baharu? Berubah-ubah. Kalau sudah berubah-ubah, pasti ada yang merubah, ya. Setiap perubahan pasti ada yang merubah. Dia tidak akan terjadi berubah dengan sendirinya kalau tidak dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Contoh kecil juga, ya. Ketika kita melihat satu buah bangunan, kita akan menyimpulkan bahwa ada tukang yang membangun. Tapi kalau ada orang yang menyimpulkan tidak ada yang membangun, berarti akalnya itu rusaklah udah. Ada satu bangunan, nggak ada yang tukang mengerjakan dia, rusaklah. Berarti otaknya, saya ingat lah itu kan, pasti dia berpikir ada yang menciptakan dia. Pasti dia berpikir ada yang menjadikan dia. Siapa yang menjadikan dia? Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadikan dia pasti Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu qudiyah saghir, ya. Dan tiap yang berubah-ubah, tiap-tiap yang berubah-ubah itu adalah baharu. Ini dinamakan qudiyah kubra. Ini namanya qudiyah kubra. Rumus, ya, kubra. Maka natijahnya, maka kesimpulan itu, bermula alam ini baharu, dan makna natijah itu adalah faedah daripada dua jumlah itu, dan jumlah pun namanya, dan qadiyah pun juga namanya. Dia termasuk juga jumlah, termasuk juga namanya faidah. Faidah itu manfaat atau kegunaan. Jadi kegunaan rumus tadi, alam itu baharu. Apa tanda baharu? Berubah-ubah. Setiap yang berubah pasti ada yang merubah dia, ya. Tidak ada satu pun di permukaan alam yang diciptakan oleh Allah ini yang tidak ada dirubah. Pasti yang merubah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Yang merubah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunung berubah? Gunung. Pernah Bapak tengok gunung tu jalan-jalan sore? Enggak ada. Awan bergerak, air bergerak, ya kan? Bergerak kan? Tumbuh-tumbuhan bergerak. Gunung bergerak deh. Selangkah aja habis dunia ini. Tetap. Nah, maka di surah Allah kita melihat gunung itu. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Tidakkah kalian melihat bagaimana gunung kami pancangkan? Gunung itu dipancangkan oleh Allah. Kalau pakai pondasi, berapa mili besi itu? Tinggi sampai 5.000 meter ke atasanan gunung itu. Kalau ditimbun berapa truk? Subhanallah. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang begitu besarnya gunung itu diciptakan Allah.
wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Gunung-gunung bertebaran bagaikan kapas-kapas yang berhamburan. Hebat kan Allah itu kan. Satu peristiwa yang tidak pernah dilihat oleh setiap manusia sebelumnya. Itulah hari kiamat itu. Belum pernah kita melihat satu pemandangan yang sangat dahsyat. Itulah kiamat itu. Gunung terbang bagaikan kapas yang berhamburan. Ditiup Israfil, gunung-gunung itu berterbangan bagaikan kapas-kapas yang berterbangan di angkasa. Batu-batu gunung itu naik ke atas semua, ditiup Israfil itu. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfus. Gunung-gunung berterbangan bagaikan kapas-kapas yang berhamburan. Takut? Takut. Itulah pas ngaji ni lah. Ada siap ngaji. Kata Sayyid Qutb di dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran, di bawah naungan Al-Quran, belum pernah seorang manusia pun melihat satu pemandangan yang dahsyat ketika itu. Manusia terbang bagaikan kupu-kupu, gunung bagaikan kapas yang berhamburan, naik semua ke atas ketika ditiup oleh Israfil sangkakala itu. Tak lagi satu pun bisa membantu diri orang lain, dan orang lain tidak bisa membantu diri kita. Yauma la tajzi nafsun an nafsin. Pada hari itu jiwa seseorang tidak bisa membela jiwa orang lain. Anak tidak bisa membela ayah dan ibunya. Ibu dan ayah tidak bisa membela anaknya. Masing-masing mereka mempertanggungjawabkan setiap apa yang pernah mereka lakukan semasa hidup di dunia. Tak berterima lagi dinar dan perak. Tidak laku lagi tolong menolong ketika itu kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Persiapkan diri kita untuk menghadapi hari kiamat, ya. Apa persiapan kita menghadap hari kiamat? Setelah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kerjakan yang wajib, tinggalkan yang haram. Cintai Allah dan Rasul. Cukuplah sebagai bekal untuk menghadapi hari kiamat itu, ya. Tapi sebelum kita kiamat, lama dulu kita di dalam alam barzah. Berapa tahun? Anas bin Malik radhiyallahu anhu lahir 20 sebelum Hijriah, wafat 93 Hijriah. Masehinya 612, wafat 712 Masehi. Umurnya 100 tahun. 2260 hadis dia hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya adalah Anas bin Malik. Ketika sahabat berbicara masalah neraka, dia tidak nangis. Tapi ketika dia lewat di perkuburan, maka dia menangis, terisak-isak nangisnya sampai basah janggutnya. Berkata sahabat, "Wahai Anas bin Malik, kenapa kau menangis ketika ke perkuburan?" "Wahai sahabatku, Rasul pernah berkata kepadaku, innal qabra awwalu mulazilul akhirah. Sesungguhnya kubur itu adalah pintu awal daripada pintu akhirat. Selamat kau dalam kubur, maka selamatlah kau kelak di hari kiamat. Kalau tak selamat kau di kuburan, maka binasalah kau di akhirat kelak." Itu final, itu barzah. Makanya siap-siaplah, ya. Apa yang siapkan? Yang tadi baru dibilang tadi.
cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Kerjakan yang wajib, tinggalkan yang haram. Itu termasuk bekal kita. Ya. Berapa tahun lagi? Kiamat. Inna min asyratis sya'ah dukhanan ilal masyriqi wal maghribi. Sesungguhnya ciri kiamat itu adalah keluarnya asap dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Yang asap itu kalau mengenai orang-orang kafir mereka mati. Tidak kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Bukan asap yang bukan baru semalam, ladang gambus. Itu enggak masuk lah, bukan asap itu Pak ya. Dukhan. Nah, dukhan itu asap. Maka rokok itu juga asap juga ya. Dukhan. Rokok itu. Makanya ada kitab Pak, karangan Wahabiyah, Syarbud Dukhan judul kitab. Syarbud Dukhan itu hukum menghisap rokok. Namanya Syarbud Dukhan. Apa hukum menghisap rokok? Kalau yang tak ada duit haram. Katakanlah kalau ada makruh, kalau nggak ada dipaksakan juga haram. Karena nggak ada belanja untuk rokok. Nah kemudian dan tiap-tiap yang berubah dinamakan qudiyah kubra, maka natijahnya itu bermula. Alam ini adalah baharu dan makna natijah itu adalah faedah daripada dua jumlah itu, dan jumlah pun namanya adalah qudiyah, termasuk rumus juga samanya. Maka hendaklah kita tilik kepada segala kelakuan diri kita, karena ia terlebih hampir kepada kita. Wa fi ampusikum afala tubsirun, maka tiliklah olehmu pada dirimu. Afala tubsirun, apakah kau tidak melihat? Ayat ini memerintahkan kepada kita wa fi ampusikum, maka tiliklah olehmu, maka lihatlah olehmu dirimu. Dengan kita melihat diri kita, dengan kita memperhatikan diri kita, kita dapat mendapatkan satu ilmu, satu kesimpulan bahwa ada Sang Pencipta. Pertama, kita di mana? Alam arwah. Yang kedua, kita di mana setelah alam arwah? Alam rahim. Habis alam rahim, alam fana dunia. Habis alam dunia, kita masuk ke dalam alam barzakh. Barzakh itu artinya penantian. Entah berapa lama kita menanti di kubur itu Pak. Bisa jadi 1000 tahun baru kiamat. Entah macam manalah umat ni Pak 1000 tahun ke depan. Yang begini aja berselemak umat itu dah. Tak berselemak. Ada yang berjinah terang-terangan, ada yang minum kamput terang-terangan, ada yang memakan rentenir terang-terangan, ada yang membunuh terang-terangan. Masya Allah. Beginilah zaman ni sudah. Apalagi 1000 tahun ke depan. Apa tak macam binatang manusia itu dah. Tahu Pak, macam binatang. Iya kan? Sekarang macam binatang tidak? Tengoklah sekarang, membunuh gampang. Lebih berharga lagi kambing, lembu daripada manusia. Kalau kambing mati 42 sekilo. Kalau lembu mati 140. Kalau awak mati tak laku. Ini sekarang. Di zaman ini aja sudah begitulah sudah manusianya. Apalagi nanti kelak menjelang hari kiamat nanti. Itu dalam Quran tu ada kaum Ya'juj dan Ma'juj.
Belum keluar tuh Pak. Kalau keluar lebih parah tuh. Ya'juj dan Ma'juj tuh ya. Ya'juj artinya melampaui batas, melewati. Itu arti Ya'juj. Jadi ada satu kaum di hari kiamat, menjelang kiamat nanti, kaum itu melampaui batas, Ya'juj dan Ma'juj. Tilik olehmu dirimu, niscaya kau akan mendapatkan pengajaran pada dirimu. Apa yang kita lihat pada diri kita, lihat. Maka adalah pada diri kita itu terkadang atas pendengar dan penglihat dan iman. Nah, tengok. Pada diri kita ada penglihatan diberikan oleh Allah. Pada diri kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah maka hendaklah cocoklah kan? Hah? Oh, berkata-kata Oh, ke bawah dah ya. Diberikan oleh Allah kepada kita pendengaran, penglihatan, bercakap, berkata-kata. Apa pendengaran tu? Diberikan oleh Allah, kuat dijadikan oleh Allah pada uzunun, pada telinga. Pendengaran itu Allah titipkan pada telinga. Satu saat pendengaran itu Allah cabut kembali. Walaupun telinganya ada, tapi tidak ada. Ada Pak? Orang yang telinga ada tapi tak dengar, ada? Apa namanya? Bokak badak. Telinga itu Allah titipkan baginya nikmat mendengar. Satu saat diambil oleh Allah kembali. Maka walaupun ada telinga, tetapi tidak bisa mendengar. Beda ya dengan ayat yang mengatakan summum bukmun. Summum bukmun umyum fahum la yarji. Itu beda sama itu. Itu maksudnya telinganya memang mendengar, tetapi tak mau mendengar nasihat. Matanya melihat, cuman matanya tidak bisa melihat kehebatan Allah. Itu maksudnya. Bukan buta ya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita mata, penglihatan, supaya melihat kehebatan, keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan melihat. Hebat enggak Allah itu, Pak? Berapa banyak binatang yang di dalam laut, setiap bapak mau masak tetap pakai garam. Betul ya? Goreng ikan, ikan tu di mana tinggalnya? Air laut tu apa? Kalau kita masak, ikan ada apa kan? Hah? Ikan ada digaram kan? Aturan tak payah lagi digaram. Kalau bapak berendam di laut 1 jam, naik garam tu hasil. Ikan tu dari mulai berumah tangga dia sampai beranak, sampai bercicit di dalam tu, kalau dimasak tetap pakai garam. Kenapa tak asin dia? Subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Hebat Allah tu ya. Maka tak dapat celah kekurangan Allah itu, yang ada kamalat sempurna Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di daratan ni ada di laut. Kuda ada di darat, di laut. Gunggung ada di darat, di laut. Ular ada di darat, di laut. Ada semua. Seluruh hewan yang di darat ni ada semua dalam lautan. Dan tidak semua ini dalam lautan ada di darat.
Makanya penduduk yang paling banyak dikumpulkan penduduk darat. Semua penduduk darat ni dikumpulkan sampai tungau-tungau, sampai gajah. Lebih banyak lagi penduduk lautan. Banyak lagi makhluk dalam laut. Penduduk darat dikumpulkan sama penduduk laut, gabung jumlahnya. Lebih banyak lagi penduduk udara jumlahnya. Apa penduduk udara? Capung, apa lagi? Nyamuk, agas, kupu-kupu. Lebih banyak lagi penduduk udara. Cuma awak tak nampak Pak kan? Enggak nampak. Lebih banyak lagi penduduk udara. Penduduk darat dikumpul sama penduduk laut, dikumpul sama penduduk udara. Lebih banyak lagi penduduk langit pertama, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kumpul semua, penduduk darat, laut, udara, langit pertama. Lebih banyak lagi malaikat di langit kedua. Dikumpulkan seluruh 7 lapis langit penduduknya malaikat, ditambah penduduk udara, penduduk darat, laut, dibandingkan satu bilik di aras, lebih banyak lagi satu bilik di aras malaikat Allah. Di aras ada 1000 kamar dibikin Allah. Satu bilik jumlah makhluk seluruh dunia. Bayangkan malaikat yang diciptakan Allah. 1000 bilik di aras sana. Satu bilik lebih banyak dari jumlah seluruh makhluk 7 lapis langit, penduduk udara dan penduduk lautan. Maka lebih banyak lagi malaikat. Di dalam diri kita betul 8. Mas gila-gila dulu ya baru ya. Di dalam tubuh kita ini 124.000 malaikat menjaga urat-urat saraf kita, menjaga urat mata. Makanya mata kita kalau nengok perempuan cantik, sibuk malaikat tu narik uratnya supaya mata itu redup ini. Tapi kalah dilantak iblis sama setan, terpacak biji mata dengan datuk ya, datuk lagi pun. Tak ada sahabat ustaz, nengok aja, haram juga. Karena tak bisa dijamin itu. Mana bisa dijamin tak ada syahwat, ya kan? Karena dia tempat datangnya syahwat. Berkata-kata, mulut. Tengok Pak, mulut kita tu Pak, lidah. Asalkan masuk makanan, disaringnya terus. Asin, manis, tawar, kelat, payau, pedar, 9 rasa. Periksa ke dokter, mana alat yang memeriksa makanan tadi, coba cari di lidah tu, mana urat yang mendeteksi makanan tu. Kok tahu aja dia pahit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah Allah berikan ilmu kepada makhluk kecuali sedikit saja. Ya Pak kan? Apalagi lidah kita ni lidah kampung. Tahu betul. Apa tahu betul? Makan yang sedap. Kalau tak berselemak mulut tu dengan air kelapa tu, gula lemak. Asal diangkat gula itu Pak, tak putus. Itulah namanya gula lama. Kalau putus bukan pindang namanya. Adalah sini dulu dah aja nanti marah pula orang tu nunggu. Tahu gula lama kan? Betul kan? Betul. Biar rumah runtuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal inayah wal tawfiq wal hidayah wal istiqamah alaina ala hadhihi al-jama'ah wa ala al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah sallallahu